Pakai dipoto segala lagi. Halo rekan. Anyway, gue lagi di universitas atau di kampus Widya Tama di Jalan PH Mustafa, Kota Bandung, Jawa Barat. Lo habis kampus ya? Iya betul. Bahasanya gitu ya? Ngampus. Kalau sekarangnya masih tentang ngampus. Singit-san. Orang kayak si Mas. Gue kelihatan senang nggak? Kelihatan sumringah nggak gue? Yang penting bukan kelihatan. Apa? Ya benar-benar senang. Nggak, gimana? Auranya memang senang? Positif. Okay. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Jadi kemarin tuh ke Pasar Ujung Berung. Tahu kan? Pasar Ujung Berung. Iya. Ada di Kota Bandung. Pasar Ujung Berung itu di Kota Bandung di bagian timur Jawa Barat, provinsi Jawa Barat. Khawatir nggak ada yang tahu. Gitu. Bahkan teman-teman gue ada yang bilang, gue kira Ujung Berung itu cuma sebutan doang. Ujung Berung ternyata bener-bener ada katanya. Di Ujung Berung. Ada sejarahnya sebetulnya. Nanti bisa googling apa makna Ujung Berung. Oke. Gue kaget pas gue masuk ke pasar itu, berdua sama anak gue, kedengeran radio tempat gue kerja lagi di setel. Apa ya? Kenapa kaget? Karena kirain gue udah nggak ada orang yang mau dengerin radio gitu. Zaman now ini ya. Makanya gue sumringah, makin semangat dan makin bahagia gitu. Ternyata masih ada di era digital ini orang yang masih dengar radio gitu ya. benar. Iya begitu. Makanya kesini-sininya jadi semakin semangat, makin nggak malu lagi kerja di radio. Bukan malu sih sebenarnya. Ketinggalan zaman. Orang tuh kayaknya sekarang kerja di radio kan gitu loh. Iya benar. Ngapain kerja di radio? Orang mau sekarang udah pada ke media sosial, udah pada ngebangun atau nge-build personal branding mereka sendiri di ruang digital. Betul. Ih ngeri banget. Tapi kalau kata lu gimana radio kita ke depan? Asik radio. Tapi radio itu sebetulnya masih tetap akan bertahan selama perangkatnya masih dijual. Kita lihat perangkatnya masih dijual. Kalaupun nggak dijual masih ada di dalam teknologi zaman sekarang. Di HP masih ada aplikasi radio. Masih. Terus secara regulasi pemerintah masih menuliskannya dalam undang-undang. Berarti artinya bahwa aman secara regulasi itu masih aman. Tinggal bagaimana sebutnya PR-nya si radio itu tetap eksis di masyarakat, itu poinnya. Karena meskipun regulasinya ada, feature-nya di teknologi ada, PR-nya adalah apakah masyarakat masih mau pakai atau enggak. Ini PR-nya si radio sendiri gitu. Oh jadi gitu ya. Selama perangkatnya masih ada, berarti memang masyarakat masih butuh. Betul. Apapun itu, misalkan sekarang orang berbondong-bondong jadi TikToker, YouTuber. Andaikan aplikasi itu jadi nggak ada, berarti udah nggak ada kan profesi itu. Oh gitu. Gitu kan. Jadi selebgram. Kalau Instagramnya tutup akhirnya berakhir juga semuanya. Nah demikian pula dengan radio sebetulnya. Mungkin ada masanya masing-masing kali ya. Kalau menurut lo, radio sekarang masanya ada di mana? Nah ini tantangan buat radio sebetulnya. Karena choice masyarakat pilihannya makin banyak sekarang. Kalau dulu pilihan untuk mendengar hiburan, mendengar informasi itu ada di TV, di radio. Gitu ya, TV, radio, atau juga di media massa. Yang interaktif banget sih di radio atau TV seperti itu. Nah sekarang masyarakat banyak pilihan. Bisa mendapatkan di internet. Nah internet itu ada di berita online atau di media sosial misalkan. Jadi pilihannya makin banyak nih. Pilihannya ya. Iya. Apakah radio masih get information maksudnya? To get information toolsnya. Nah sekarang sebetulnya kenapa media sosial itu jadi banyak gitu ya. Bisa dibilang bisa lebih mudah orang untuk mendapatkannya. Aksesnya lebih mudah. Seperti itu. Jadi nggak terlalu ribet. Nggak perlu harus nungguin loper koran lewat depan rumah. Nah, sekarang sepersekian second kita bisa dapat tuh. Ada gempa di Jawa Timur, kita nggak usah nunggu besok, langsung aja hari ini gempa, hari ini bisa dapat informasinya. Tapi secara fase, radio ini masih eksis kan? Radio masih eksis. Kenapa? Karena ya radionya masih ada, gitu ya. Tinggal sekarang kondisinya memang secara finansial saja sebenarnya ya. Secara finansial sebuah tantangan. Lalu secara eksistensi di masyarakat juga sebuah tantangan. Bagaimana radio tetap muncul di masyarakat gitu. Ya karena butuh perawatan ya. Ya, benar.
Dikira pemancar nggak butuh dirawat. Nah, Gitu. dan secara gayanya beda nih, gaya media zaman yang konvensional radio TV sama gaya media internet nih. Gayanya Oke. apa? Bukan gaya sih sebilangnya, apa Jenis ya? kali ya. Biayanya lah kalau bisa bilangnya. Oh, iya, iya. Pembiayaannya pasti akan lebih mahal TV radio daripada internet kan? Equipment-nya ya. Equipment, lalu juga dan lain sebagainya. Sekarang kan dengan sosial media, internet lebih murahnya murah banget gitu ya. SDM juga bisa satu orang bisa gitu ya sekarang. Radio minimal 2 orang. Minimal lah. TV itu bisa sampai 10 satu live gitu ya. Benar-benar. Jadi radio sebetulnya tinggal bisa nggak istilahnya menjawab tantangan itu. Ini pasti penasaran, Sigit ini siapa sih? Kenapa Siapa? dia? Yang ngomong itu siapa? Saya Sigit Kurniawan. Juga seorang radio broadcaster juga gitu ya. Radio broadcaster. Terus? Kalau juga public speaker. Public speaker, oke. Dan lecturer. Supaya lebih Lecturer. keren ya. Ketemu sama gue di mana? Di radio dong. Di radio. Tahun berapa? 2005 ya, 2005. Gue duluan masuk ya? Nggak apa-apa, sebutin aja radionya. Ya. Nggak, mau radionya mau disebut mau di mention nggak gitu masalahnya. Kalau kita nyamuk aja Sama gitu. aja gitu ya. Jadi gue ketemu sama Sigit itu 2005 di angkatan kedua. Kedua, waktu betul. itu ya. Dan memang itu lagi seger-segernya, lagi happening-happeningnya radio di kala itu pakai OB fan kemana-mana. Ada audisi mau jadi penyiar tuh ada audisi dulu. Dan itu rame. Rame Orang banget. semangat banget ikutan audisi. Kalau anak zaman now mungkin gak kebayang. Oke. Kok bisa sih gitu ya? Kalau sekarang mungkin kayak apa zaman now ya? Kayak Indonesian Idol kali ya, mungkin ya. Yang masih bisa lihat banyak Udah orang. redup sih. Ya, ya mirip itulah. Banyak orang yang kumpul terus di audisi nanti yang terbaik jadi penyiar radio gitu. Oh ya, kayak pencari bakat gitu lah. Pencarian bakat kayak gitu. Ya, gitu. akhirnya ya gitu ya. Ternyata memang awalnya dari radio, nggak pernah bisa lepas dari radio gitu. Benar, Ya. jadi betul. Jadi saya tetap mengidentikan diri saya tuh jadi penyiar radio meskipun sekarang udah nggak aktif gitu ya. Tetap radio broadcaster ada di dada gitu. Asik. Meskipun pernah nih ya, emang saya ketika jadi radio broadcaster juga jadi presenter TV gitu ya. Pernah berkecimpung 1 tahun fokus di TV gitu. Tapi tetap hatiku radio gitu. Beda Beneran. memang. Hanya cuma bertahan setahun karena nggak bisa. Saya tetap orang radio bukan orang TV Beda gitu. memang. Ini yang pernah gue ungkapkan di sebuah talk show ketika itu ya. Gue ditanya sama salah satu audiens, kata dia, mau sampai kapan stay di radio? Menurut gue itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban menurut gue. Karena udah kayak manusia dengan udara aja. Benar. Kalau gue ya. Itu namanya aliran yang sangat ini kader radio namanya. Karena punten ya, dulu tuh memang cita-citanya Penyiar jadi radio. wartawan, penyiar radio ya nggak jauh-jauh dari situ lah gitu. Kayaknya amazing gitu ngedengerin orang cerita lewat gelombang radio Iya. dan banyak orang yang ngedengerin. Benar. Itu amaze banget sih buat anak berusia 10 sampai 14 tahun ketika itu ya. Benar, saya juga sama kenapa pengen jadi penyiar radio dulu gara-gara TV itu rusak. Oke. Nggak bisa beli kan. Hanya cuman bisa hiburan tuh dengerin radio tetangga. Oke. Dia muter apapun terserah, mau dangdut, mau kerocongan, terserah gitu. Kan hiburan cuma itu doang. Dan akhirnya lama-lama mikir, wah Wane saya pengen jadi yang ngomongnya deh. Gitu. Gitu, keren Sempat kan? kelas 1 SMA itu ini apply ke sebuah radio. Dan ditolak karena masih terlalu muda. Anda terlalu muda. Gitu. Oh, bisa dihitung pakai jari nggak sih sekarang yang cita-cita pengen jadi penyiar radio? Jangankan jadi penyiar radio, mungkin yang ngedengerin aja. Saya kalau di kelas ya dari 40 iya, cuman 1 gitu. Tapi 1-2 ya, tapi itu lebih mending dibanding siapa yang nonton TV itu nggak ada. Tapi yang denger radio masih ada 1-2 orang. Tapi tahukah Anda kemerdekaan Indonesia itu Oke, RRI tanggal ya tadi bisa diumumkan secara nasional bahkan ke internasional tuh lewat radio, lewat 17 gelombang Agustus 45. frekuensi, yo. Benar, gitu. Iya nggak sih? Nah, ini yang bikin gue sedih tuh gini ya. Ini mah curhatan pribadi ya. Gitu. Sorry ya. Gue tuh sedihnya gini, orang-orang yang dulu berkecimpung di radio bahkan sudah puluhan tahun, statement ya radio nggak akan lama sih. Gitu. Padahal mereka besar dari radio. Hidup dari radio gitu ya. Ya, kalaupun memang hari ini mereka ada di
ini lain gitu ya, Ah. ruangan lain, setidaknya jangan menjatuhkan radio lah ya. Karena sebetulnya kalau kita lihatnya jangan skup Indonesia, mungkin di Indonesia jadi kayak gitu seolah-olah ya. Tapi kalau kita ke luar negeri, ke Jepang itu masih. Jadi pemerintah itu masih melindungi TV dan juga radio sebagai sumber informasi yang formal, yang resmi, yang valid. Jadi sehingga warga negaranya pun juga sama, pasti akan melihat juga televisi dan juga radio. Nah, dan juga ada beberapa radio-radio swasta di Jepang itu yang juga ya dia kan tetap eksis dan bertransformasi aja gitu ya ke media-media digital, tapi gayanya masih radio gitu programnya. Jepang ya? Di Jepang. Jadi sebetulnya di Indonesia itu kayak sebetulnya kita masih harapan kita masih panjang banget, tapi dimati-matiin itu gitu ya. Ini mirip dengan ketika muncul televisi. Hanya ada sebuah rumor radio bakalan mati gara-gara ada TV, tapi ternyata kan tetap bertahan tuh. Oh. Aduh sempat tuh pas TV muncul, wah orang bakal beralih ke TV nggak akan ke radio. Tapi ternyata kan tetap bertahan sampai hari ini. Sebut saja NHK. Benar, NHK itu masih. Itu ada pendengar setianya loh. Iya benar. Atau di Cina juga ada. Cina, ya sebetulnya di luar negeri itu masih baik-baik saja. Industri radio, televisi itu masih baik-baik saja. Nah, bahkan ini ya dilindungi, support betul. Karena memang tetap di Indonesia pun secara regulasi kan yang dianggap resmi pemerintah kalau ngeluarin apapun informasi ke media ke media konvensional itu kan radio sama TV kan. Iya. Kan nggak coba melalui Twitter atau melalui enggak. Itu cuman sebagai tambahan saja. Iya. Yang utamanya itu tetap ke televisi dan juga radio. Apa ya yang bikin pemerintah di sana masih memprioritaskan atau konsisten dengan industri radio dan televisi? Nah itu ya, juga harus nanya ya kenapa ya. Tapi kalau kita analisa gimana? Kelihatan. Sebetulnya kan, jadi mungkin ada juga pandangan bahwa kayak internet semacam ini kan semacam tren gitu ya, semacam tren. Yang kedua adalah kan lagi-lagi kalau pemerintah itu lebih ke tanggung jawab sebetulnya ya. Apalagi kalau internet itu hampir semua orang bisa akses, bisa mengeluarkan informasi gitu ya. Validasinya juga hanya dipertanyakan. Akhirnya kan butuh suatu channel atau kanal yang orang tidak perlu memperdebatkan validasi kebenaran informasinya, itu radio dan TV. Kalau misalkan melalui channel sosial media, kan kita masih gitu mempertanyakan. Apalagi gampang sekali sekarang ini ya dengan digital ini, orang menyalah artikan. Oke. Tapi mungkin poin keduanya adalah tanpa sadar sebenarnya keberadaan sebuah media di suatu negara itu yang jadi salah satu faktor terbentuknya karakter negara itu sendiri. Yes, benar. Semakin liar dibiarkan media-media yang tidak valid masuk ke sebuah negara, ya semakin liar pula. Dan ternyata TikToker pengguna TikTok Indonesia itu nomor 1 di dunia. Indonesia nomor 1. Oh, ada yang bikin orang China. Singapura sih sebenarnya ya. Singapura keturunan kan, kalau nggak salah ya. Jadi maksudnya adalah, ternyata orang Indonesia itu emang nggak ada kerjaan kali. Jadi kenapa orang nggak ada kerjaan kali? Kerjanya itu. Kita kan emang ya terkenal dengan pengikut ya, apa sih? Oh iya. Tipenya follower atau orangnya ikut tren gitu ya. Latah. Nanti kan ini hilang, nanti ada lagi yang baru ikut lagi. Bener. Nah sebetulnya itulah yang membuat akhirnya pemerintah itu tetap memegang TV dan radio karena nggak ada trennya. Kalau mungkin nanti lewat TikTok aja, nanti kan TikTok udah habis, masa undang-undang diganti lagi gitu ya. Sekarang TikTok udah nggak laku gitu ya, kita ganti lagi melalui media apa? Kan sangat tidak stabil gitu. Maka butuh media yang stabil gitu, yaitu televisi dan radio. Begitu. Oke. Ini akhirnya mau tidak mau kita masuk ke sesi soal bertransformasinya sebuah media. Kita mau ngobrolin soal public digital ya. Digital speaking. Dia berat banget bahasanya ya. Kenapa harus ada itu gitu loh? Nah, kenapa ini cara orang radio bertahan hidup. Kan kalau dulu tuh pelatihan jadi penyiar radio itu banyak banget gitu kan. Kalau sekarang menurun kan? Iya sih. Ya kan menurun. Bukan menurun peminatnya, tapi menurun yang ngadainnya sebetulnya. Kalau peminatnya sih ada ya pasti. Ada aja. Karena sebetulnya skill komunikasi, skill berbicara penyiar radio itu dibutuhkan ketika kita tampil di sosial media di manapun. Dimanapun. Betul nggak? Betul. Jadi kita kan terlatih ngomong terus gara-gara di radio siaran terus kan. Benar. Kalau nggak gitu kita pasti nggak akan selancar ini gitu. Iya.
Emang lancar ya dari tadi nih? Lancar ngobrol banget gitu. Nah, muncullah istilah digital speaking. Digital speaking. Digital speaking itu ternyata pas itu adalah nama jual gitu ya. Kalau nama akademik itu digital oratory gitu. Digital orasi lah oratory itu ya gitu ya. Dan saya nemunya beberapa jurnal di barat, di Indonesia belum ada gitu ya. Di barat, dan ternyata di barat itu banyak sekali. Memang lebih ke teaching gitu ya. Katanya ini karena Maksudnya buat pengajaran, sosialisasi, karena terkait dengan pandemi COVID 2019. Oh. Sehingga muncullah hanya Jurnalnya memang muncul di 2020. Iya, dan banyak banget sebetulnya mereka tuh sangat aktif banget kalau jurnal-jurnal yang terkait dengan digital oratory ini. Dikaitkan kemana gitu. Dan yang sekarang saya lagi dalam ini, kalau digital oratory kan banyak banget ya digital speaking ini, baik mungkin nanti untuk meeting online gitu ya. Ada juga di sosial media. Dan ternyata itu dua hal yang berbeda banget. Kalau meeting online kan ibarat kayak kita public speaking offline di online kan lah. Rapat itu cuman beda, tidak langsung gitu. Tapi ketika kita digital speakingnya di sosial media itu beda banget. Butuh skill tinggi. Dan sebetulnya orang radio yang pantas, kenapa udah terbiasa gitu ya dengan hook. Iya benar. Karena kan dalam 15 detik, 30 detik kita harus ngomong gitu kan. Bukan orang radio itu harus belajarnya agak lama kan. Orang radio kan terbiasa kan. Oke, 15 detik ngomong, iklan, gitu kan. Begitu. Oh gitu. Jadi memang berangkat dari tadi ya, keterbatasan orang ketika COVID beraktivitas, hingga akhirnya keluarlah jurnal-jurnal tentang digital oratory gitu ya. Lalu pakailah nama jualnya lah supaya lebih enak ya. Kan ada digital marketing, digital speaking, biar orang lebih familiar lah ya. Familiar. Caranya gimana tuh mau belajar digital speaking? Sebetulnya yang sekarang saya lagi fokus banget adalah melatih adik-adik gemes. Adik-adik gemes. Dulu tuh saya ngelatih adik-adik gemes untuk jadi penyiar radio. Sekarang ngelatih adik-adik gemes untuk jadi host live streamer. Host live streaming. Nah, ternyata ini jadi tren sebetulnya, host live streaming untuk yang komersil gitu ya. Untuk yang di marketplace gitu ya, yang sambil jualan-jualan, itu ternyata butuh SDM yang ngomong di depan kameranya kan. Tanpa prompter, tanpa itu semua. Mereka kayak kita punya radio kan, sangat impromptu banget ngomongnya gitu ya. Nggak ada prompter sama sekali radio. Kebayang nggak sih, saya susah banget ngelatihnya. Kalau orang lain mah enak ngelatihnya cepet ya. Kalau orang umum banget kan kita ngelatih step by step banget gitu. Tapi aku pikir itu skill dasar sih, maksudnya orang yang nggak punya skill communication mau diajarin kayak gimana juga soal itu agak susah deh kayaknya. Benar, akhirnya kan bisa bilang sayalah orang yang pertama mendeklarasikan digital speaking, bisa dibilang gitu ya. Correct if I'm wrong gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di sosial media itu orang tuh saling mengcopy paste gaya ngomong. Coba deh kita lihat. Bagi kita orang radio aneh intonasi yang dikeluarkan oleh TikToker, YouTuber, selebgram. Intonasi itu aneh banget. Jadi mereka saling mengcopy. Jadi nggak ada yang ngajarin gimana sih speakingnya, gimana sih reading naskah itu supaya lebih natural. Nggak ada yang ngajarin kan. Bahkan template ya. Template kayak aneh. Coba dengerin aja di YouTube gitu yang kok aneh, kok intonasinya kayak gitu sih. Dan jadi mempelajari intonasi juga dari intonasi digital speaking itu. Betul, karena kalau kita misalkan digital speaking untuk live streamer itu kan ibarat kayak penyiar radio sebenarnya. Coba deh di TikTok tuh ada radio tengah malam, itu request lagu gitu. Itu kayak radio banget. Jadi ketika yang jualan pun sebetulnya ibarat semacam itu harusnya. Tapi kenyataannya hari ini itu seadanya banget. Ada yang bagus, ada yang apa adanya. Jadi kamera di mana dia ngomongnya gitu. Kayak nggak niat banget ngomongnya. Jadi how can you sell it? Bagaimana Anda bisa menjual itu sedangkan ngomong aja ala kadarnya. Nah, itu saya latih itu. Intonasi harus diajarin, terus artikulasi. Tapi emang faktualnya ada gitu. Yang kan ini lebih berat dari penyiar radio. Penyiar radio mungkin kita siaran 3 jam, kan ada lagu atau ada sela-sela apa. Mereka tuh 4 jam nggak ada apapun kan. Nggak ada selingan lagu atau insert atau apapun kan. Kebayang kan kalau nggak dibekali teknik, mereka bakalan hancur gitu ya. Dan ternyata emang hanya kebanyakan hanya diam. Terus udah lemes, capek, 4 jam ngomong terus. Hanya banyak komplain dari klien kan. Kok kayak gini sih? Nah, itu yang saya ajarkan gimana bisa tetap
bertahan bisa dengan tenaga itu, tekniknya gimana ngomongnya biar bisa 4 jam tuh full kayak gitu. Oke. Ini koreksi ya kalau gue salah ya. Kalau gue tuh dulu sempet dimarahin sama seorang senior Asik. radio. Dari awal. Enggak sih, rahasia lah ya. Tapi kalau nonton kayaknya dia tahu. Terus. Gue tuh dulu ngeluh suara gue jelek. Nah. Suaranya jelek, jangan jadi penyiar radio. Justru dia bilang, justru yang jelek itu yang jadi identity gitu. Nah, di digital speaking ini kayak gitu nggak? Nah, ini agak beda ya, agak beda sedikit. Agak bedanya memang bukan masalah bagus dan tidaknya sebetulnya, message delivery aja sebetulnya yang paling poinnya itu. Dia bisa menyampaikan. Bukan soal karakter suara kita bagus atau jelek kan? Bukan, itu bedanya. Oke. Tapi ada yang testimoni ya, yang penonton yang saya nggak nontonin, saya cuma dengerin doang gitu. Enak banget nih suaranya, ada yang kayak gitu. Oh, ada juga. Ada juga yang kayak gitu. Tapi memang sebetulnya diarahkan bukan masalah bagus tidaknya, tapi enak nyaman nggak kamu ngomong gitu. Kalau kita enak nyaman kayak penyiar radio sebetulnya bukan bagusnya kan. Kalau kita udah enak nyaman, kan orang juga jadi pengen denger terus. Meskipun apa sih isinya gitu sebetulnya. Enak aja suaranya enak banget didengerin gitu. Oh, jadi audiens itu punya ekspektasi beda-beda ya sama beda-beda. Seorang digital speaking tadi. Betul. Nah, sekarang tuh memang karena ini masih baru sebetulnya yang mendalami ini, jadi harus banyak penelitian. Jujur gue baru tahu loh ada host apa tadi? Host live streamer. Itu saya tuh ngebantuin teman saya ya yang punya usaha itu. Dia punya sampai 30 studio. Kebayang gak sih? Hah? Kebayang 30 studio, di mana studionya itu di pasar bersih di satu tempat, saya nggak akan sebutin gitu. Dan itu kan pasar sekarang itu si jongko-jongkonya banyak yang kosong karena minimnya yang beli. Sama dia disewa, disulap jadi studio mini, betul. Jadi karena kecil kalau jongko ya, satu jongko satu studio. Terus yang nyewa siapa? Perusahaan-perusahaan? Bukan, dia kan sebagai penyedia host dan studio, nah dia yang mencari klien-klien. Mirip radio sebenarnya. Tapi mungkin lebih sederhana karena nggak butuh pemancar, nggak butuh mixer dan lain sebagainya. Cuman internet doang. Kan nggak ada program. Oh iya. Kan ada program acara. Iklan tuh selingan. Ini memang program utamanya adalah itu gitu. Oh. Sampai 30 bahkan dia ngomong saya udah sampai 100 studio udah siap nih. Karena Joko masih banyak yang kosong. Benar. Keren nggak? Satu klien tuh bisa sampai di Bandung. Ini sebuah kesempatan baru ya. Entah kapan bertahan, tapi ini banyak mahasiswa itu banyak yang ke sana untuk cari part-time. Nah, kualitasnya disayangkan. Jadi ada yang bagus-bagus kan udah biasa gitu ya, kan udah biasa ngocol gitu. Kebanyakan memang nggak bagus. Itu yang disayangkan banget. Gitu karena memang copy paste. Dia tuh lihat orang terdahulu yang jelek. Nah, dia copy kayak gitu kali ya. Jadi belum ada standar live streamer yang bagus kayak gimana sih? Kalau penyiar kan udah ada ya. Yang gimana sih yang bagus itu gitu. Nah, kalau live streamer kan belum ada nih. Dan saya beberapa mahasiswa saya itu ternyata live streamer gitu. Itu a new job ya? New job. Wow. New job. Ini keren nih. Ini keren banget. Yang mau jadi hostnya atau mau usaha di sana itu masih terbuka. Dan perusahaan butuh ya? Butuh. Dari gini logikanya. Daripada dia hire orang, dia hire sendiri orang yang buat live streaming. Dia kan harus ngeluarin gaji, tunjangan, bla 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 kan. Lebih baik ke agensi istilahnya ya. Urusin semuanya deh, dia tinggal cuma kritik-kritik doang kan. Request ABCD pokoknya. Gitu. Kan memang nggak setiap hari juga gitu ya. Setiap hari. Tergantung kita. Mau setiap hari kan kalau... maksudnya ya live... Ini kan untuk apa sih? Gue belum masuk nih ke kayak Shopee. Kalau besok itu kan tuh live streaming di TikTok kan ada live streaming itu kan. Oke. Itu kan gue mikirnya perusahaan-perusahaan bukan kayak gitu, bukan perusahaan-perusahaan belanja gitu. Perusahaan belanja. Yang belanja atau juga jasa juga ada kayak misalnya travel umroh, baju-baju, skincare dan sebagainya. Yang memang butuh percepatan. Bener. Daripada istilah mereka mendingan fokus ke bisnisnya daripada ngurusin orang yang buat ini gitu live. Naikin ini ya. Sebetulnya kalau di perusahaan ini bagian daripada digital marketing sebenarnya. Jadi daripada nge-hire orang dengan gaji bulanan lebih baik ke orang ketiga, pihak ketiga. Kira-kira menurut lo masa depan digital speaking ini gimana?
Kalau digital speaking secara umumnya sih masih oke, masih akan terus. Tapi kalau live streamer, ya atau host live streaming, itu tergantung tren sebenarnya. Dia akan ada perpindahan ya? Mungkin ya, namanya juga teknologi, mungkin akan ada masa gitu ya. Tapi yang mindset yang bagus gini nih buat para pengusaha yang online ini. Nah, benar. Kenapa harus live streaming? Itu pertanyaannya. Apa wajib live streaming? Cukup aja lah posting di feed itu gambar-gambarnya. Nah, sebetulnya apa sih manfaatnya? Ini untuk ngasih tahu ke netizen bahwa kita tuh beneran ada loh si tokonya itu. Makanya kita berani live loh gitu. Kan kalau yang cuman posting foto-foto doang, kita kan ini beneran nggak sih tokonya nipu nih foto? Visible nih. Ada beberapa orang yang tertipu beli online kan. Tapi kalau ada live-nya, kita bisa lebih nyaman kan. Oh iya beneran. Terpercaya. Untuk meningkatkan itu juga ya. Benar. Penjualan. Ini digital marketing lah bagian daripada itu. Oke. Berarti jongko-jongko itu juga yang tadinya buat jualan barang fisik, justru sekarang malah jualan live streaming gitu ya. Oh ya, itu ada fenomena itu. Dari istilahnya pengusaha pasarnya kan daripada kosong ya udahlah ambil aja. Gila ya, gitu. Ini dunia berputarnya cepat banget. Yes. Kalau dulu saya lihat tuh di Cina. Kalau di Cina emang satu gedung kamar-kamarnya dijadikan ini kan, dijadikan tempat live gitu. Kalau ternyata di Bandung ada jongko, itu yang menarik banget. Pantesan mall-mall sekarang sepi ya. Nah, sebetulnya mall-mall ini sebuah kesempatan, why not dijadikan tempat itu. Sebetulnya itu live sampai sepi bukan karena nggak ada yang mau beli, tapi karena perilaku konsumennya bergeser. Ada misalkan digital ya? Akun di pasar tradisional, dia live sampai malam di ininya di jongkonya, jual baju di jongkonya. Jualan sayur jangan-jangan. Nah sayur juga ada yang percaya nggak sih? Ini di situ ada orang tukang jualan di Andir. Ini yang disebut teknologi tuh mendekatkan yang jauh tuh ini ya. Benar. Ya sebetulnya kalau kita bisa pakainya, makanya perlu belajar. Kalau kita nggak ngerti, nanya ke yang ngerti gimana sih cara pakainya. Cepat nggak belajar ya? Bagi saya sih bisa cepat. Kita yang mudah aja, mindsetnya adalah belajar yang mudah, yang sulitnya kita bisa cari ke orang gitu loh. Oh gitu. Ya karena biar kita fokus aja. Karena gue belajar kayak gitu sampai sekarang masih susah sih. Iya. Mengembangkan pertanyaan, mengembangkan tadi ya makna dari sebuah informasi itu belajar terus. Yang dikira kita udah stop belajar ketika kita jadi penyiar radio, nggak belajar terus. Apalagi kan informasi ngalirnya, aduh deres banget, udah kayak terjun tuh nggak berhenti dan banyak bahasa baru, banyak kalimat-kalimat yang ya kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Benar. Ketika ada beberapa kata yang sudah populer gitu. Entah teknologi apa lagi. Kalau kita nggak tahu. Teknologi apa lagi yang muncul entah ya ke depan. Jadi makanya kita tetap kepake, sorry. Sebetulnya yang paling penting itu modal jadi penyiar radio sebetulnya. Beneran. Lagi-lagi balikannya jadi penyiar radio ya. Jadi kan yang paling kenapa? Karena kan kita dilatih ngomong itu kan dari radio sebetulnya. Bener. Tiap saya juga udah dimarahin gitu ya. Karena kan akhirnya terbina gitu ya. Terbina. Nah sebetulnya kenapa radio tetap dibutuhkan? Kalau kita udah di radio bisa, insya Allah kemana-mana gampang. Mau nge-MC juga gampang kan? Karena udah terbiasa. Jadi why harus radio itu sebetulnya bukan hanya medianya, tapi ilmunya di sana, pelatihannya di sana gitu. Benar-benar. Menguasai audiens tadi ya. Kan zaman dulu mah katanya kalau pengen jadi MC itu harus jadi penyiar radio dulu gitu ya. Kalau dulu gitu ya. Ada masanya gitu. Sekarang MC itu banyak yang memang mentah gitu ya, dari yang penting berani tampil gitu sekarang itu. Tadi tuh gue kepikirannya nggak ke jasa, lebih ke ini apa? Kayak seminar, kayak diskusi panel. Itu bagian daripada salah satu bagian. Oh gitu. Sebetulnya kan. Tapi tetap aja kan, skillnya harus sama. Skillnya harus sama. Menarik sih, misalkan kalau di Amerika kan, misalnya podcast, itu kan udah lama di Amerika itu. Udah lama. Webinar. Dulu saya ketinggalan tuh nggak? diajakin webinar itu saya nggak ngerti zaman dulu apaan sih gitu ya. Disuruh bikin webinar nggak ngerti, udah nggak ngerti. Sekarang baru ngeh kan. Dan ternyata di luar negeri memang sudah. Dan sekarang udah nggak di sana, trennya luar negeri tau nggak? Udah nggak podcast lagi. Dulu nggak ngerti juga, ada penyiar radio Amerika katanya yang resign gara-gara bayarnya kurang, dia bikin sendiri radio sendiri gitu. Dulu kan nggak ngerti kok bisa. Tapi visual gitu? Enggak, suara doang. Oh suara doang? Dan dia banyak duit di sana katanya. Karena banyak iklan yang masuk gitu.
Oke. Dulu nggak ngerti gimana, saya nggak bisa ngejar orang ngomong gitu. Oh Kayak bisa. podcast Mas ya. Sekarang lebih ngerti kan ada podcast Noise, Mas. ya. Nah, podcast Mas itu kan ilmu-ilmu radio sebenarnya kan. Itu ilmu radio semua sebetulnya, karena kan gimana ngomong gitu kan. Ya kayak gini tuh sebenarnya basicnya radio. Cuma ada visualnya Ada aja, visualnya aja. gitu. Orang lebih senang ada visualnya lah gitu sekarang gitu. Pengen tahu siapa sih yang Kalau ngomong. berarti kita tuh Kalau dulu kan beruntung. kayak misterius ya. Ini suaranya bagus nih, pas ketemu orang-orang biasa aja. Justru menariknya punya radio karena nggak tahu wajahnya. Kalau pas ketemunya kok zong banget sih gitu. Dulu bisa siaran tanpa belum mandi bisa. Sekarang nggak bisa karena suka disorot pakai Instagram. Live Instagram. Kebayang kalau nggak mandi kan kelihatan banget kucaunya itu penyiar radio gitu. Makanya beruntunglah orang-orang yang dahulu hidup di radio sebetulnya. Karena kita udah belajar. Nah, orang zaman now itu harus belajar mendadak semua. Git bisa dimulai dari usia berapa? Belajar soal digital speaking ini. Nah, sebenarnya digital speaking itu kalau saya lihat gitu, yang saya pernah ajari itu dari mulai SD pernah. SD? Nah, karena saya sebetulnya ilmunya enggak. Kira kelas dari 1. kelas 4. Ilmu public speaking dulu aja masuk. Oh, yang umum lah ya. Umum dulu, baru ke digital speaking. Itu sebelum saya ngerti digital speaking, sebetulnya itu bagian daripada. Saya ngajarin vlog waktu corona itu. Karena kelas 3 tuh, kelas 4 deh. Jadi bisa gitu. Ngajarin jadi dubber. Bisa ya? Bisa banget. Tuh. Jadi jangan meremehkan skill-skill komunikasi, harus ditularkan sejak dini ya. Karena sejak dini itu wajib. penting banget. Wajib banget. Dan yang sekarang tugas-tugas juga ada presentasi. Presentasi itu bagus banget sebetulnya. Bagus banget. Apalagi sekarang juga lewat digital juga kan ya. Sosial media dan sebagainya. Jadi bisa dimulai dari sejak kelas 1 juga sekarang ada. Teman saya yang bikin kelas 1. Keren. Pasti kan lebih sederhana kan ke kelas 1 yang penting bisa ngomong. Apalagi gue yang lahir tahun 80 90-an nggak pernah diajarin itu. Beda zaman kan ya. Udah beda zaman banget. Sekarang ini ternyata sekarang lebih cepat. Dulu kan ilmu radio, ilmu TV hanya kita-kita aja yang punya kan. Khusus orang-orang khusus yang memang ingin berkecimpung di dunia itu. Sekarang semua orang harus belajar komunikasi, skill communication harus penting banget gitu ya. Nah, kelemahannya adalah kalau kita ini nih. Ini penting. Baru gue pengen tanyain dari duluan. Gini lah TikToknya orang radio. Ini kelemahan dan juga mungkin pemerintah belum ada jawaban. Mungkin ya, ini saya kepo dengan pemerintah. Sotoy. Jadi kalau TV dan radio kan kita punya P3SPS. Ya. Ya, yang mengatur bla bla bla. Udah itu hatam juga kan? Udah lama itu undang-undangnya 2002. Lama banget. Nah, kelemahannya adalah sebetulnya di internet itu tidak ada P3SPS, hanya undang-undang ITE aja sebenarnya. Sehingga orang merasa bebas di sana. Ya, lihatlah kalau Anda tonton para podcaster yang ngerasa bebas. Oh, ini kan YouTube, ya bebas aja lah kita mau ngapa-ngapain. Kalimat-kalimat kasar, yang kotor, yang jorok, porno itu mereka merasa bebas di sana. Nah, itu belum terjangkau ke P3SPS sebenarnya. Kalau kita orang radio, kita udah bisa ngerem sendiri karena bisa diremin kan. Kayaknya bukan sulit ya, banyak faktor. Salah satunya kepentingan bisnis. Ya. Ya nggak sih? Ya, semenjak tahun kemarin aja itu muncul rumor tentang KPD mau pegang YouTube. Nah, itu heboh juga reaksi dari YouTuber. Kayak gitu. Karena jadi nggak leluasa ya. Jadi banyak aturan nantinya hingga akhirnya nggak produktif. Jadi kontennya juga nggak kreatif kayak gitu-gitu segala macam ya. Sebetulnya sih di sananya ada kan maksudnya mengatur tuh bukan untuk mengekang. Karena tadi kan gue bilang media itu pilar keempat demokrasi. Iya. Kalau kita ini bukan bicara sok tahu ya, karena memang itu cita-cita leluhur kita menempatkan media jadi pilar keempat demokrasi gitu. Mau nggak mau kan medianya juga harus bertanggung jawab atas terbentuknya karakter bangsanya kan. Gitu. Ya kalau itu dibiarkan begitu saja ya lo gimana ya? Nah, ini masih dibiarkan begitu saja sih sebetulnya sekarang. So gue Cina nge-cut ini ya YouTube ya? Biasa sih ya, sebetulnya di Kanada juga itu biasa. Beberapa aplikasi itu tidak bisa dipakai. Dan mereka santai aja gitu ya, nggak dapat bisnis dari betul. Misalkan ada platform media sosial itu ya. Ada YouTuber Indonesia yang Mbak Nikmah tuh yang suaminya orang Kanada itu.
Dia tuh, Oh, iya, mohon iya, maaf iya. saya nggak bisa share ke sini ya karena di Kanada nggak bisa. Oh iya Mbak Ning. Itu biasa aja. Sebetulnya Oh, nyimak juga. ya. Jadi hal yang wajar ketika sebetulnya kalau pemerintahnya benar ya, benar tuh maksudnya benar tuh ingin benar-benar melindungi masyarakat bukan kepentingan yang lain, Ya. itu bisa. Ini nggak bisa masuk seperti di Amerika kan TikTok dipermasalahkan sekarang ini. Alasannya moral, kebayang nggak sih? Iya. Benar, Justru Indonesia sepakat. yang harusnya ngomong itu kan sebenarnya. Dan tanpa sadar gini ya gitu ya. Gerakan informasi radio sekarang jadi ngikutin media sosial. Iya, benar. Yang viral Nah, jadi pembicaraan di radio. radio dan TV gitu sekarang. Ya, tanda petik jadi kayak nggak punya jati diri. Jadi follower kan. Iya. Kita jadi nggak punya arah gitu Karena untuk menentukan. mungkin karena supaya didengar kali, mungkin gitu alasannya kali ya. Itu kan. Atau ya katanya kalau nggak ngikutin arus ya nggak akan didengerin lah, nggak akan didengerin radionya. Ini gimana sih radio ini orang lagi rame soal ini kok malah nggak ngebahas ini sih? Udah pindah frekuensi atau pindah ke medsos aja gitu. Benar, makanya kalau saya sih kalau di setiap training saya lebih memotivasi orang tuh buat memanfaatin digital platform ini untuk improve our soft skills. Itu aja sebenarnya. Apa keahlian berbicara, apalagi kreativitas. Tapi ketika orang-orang pengen mengkonfirmasi kejadian, larinya ke radio. Iya. Radio bener nggak itu kayak gitu kejadiannya? Nah, Tolong cariin narasumbernya dong. nah itu kan. Nah itu Artinya sebetulnya tetap dipercaya. masih jadi penyeimbang Penyeimbang. sebenarnya. Dan mau nggak mau ya harus tetap hidup ya. Betul. Nah ini satu lagi yang bahayanya lagi adalah tidak ada perlindungan dari negara. Maksudnya gini, Terhadap kalau ada permasalahan di si YouTuber itu misalkan ya, itu nggak ada yang bisa melindungi. Misalkan kalau kita media nih, media kita bikin platform di sana juga gitu ya, di channel juga. Terus kita ada sengketa bla bla bla, itu di luar jangkauan bukan KPD namanya apa? apa? Dewan Pers Indonesia. Oh, Dewan Pers. Karena mereka yang melindungi platform yang ada, radio dan TV, bukan Itu platform belum yang ada? Itu. Setahu saya belum ada Belum ya. ada. Jadi Nah, liar maksudnya kan ya. jadi mengerikan juga ya. Gitu. Nah, itu banyak PR banget di dunia digital ini. Iya. Siapa tahu mungkin butuh dirjen boleh. Mungkin yang perlu juga disinggung gini ya, soalnya kan sifat media internet itu individualistik. Ya orang kan bebas sendiri, private gitu. Dia mau nonton yang mana itu urusannya dia gitu. Ya kalau itu nggak diatur, kebayang. Iya, perlu diatur. Iya. Ya, akhirnya Ya, karena ruang private-nya besar kan, orang iya. nonton kan sendiri, nggak mungkin se-RT aja nontonnya itu bareng-bareng kan Kita enggak. nonton TV. Iya kan enggak kan? Itu yang Benar. seharusnya jadi salah satu poin untuk bisa membangun itu tadi, undang-undang itu tadi maksud gue. Iya, perlu banget karena memang sudah Itu soal banget sih parah. gue. Ya kan ini kita sekalian promosi kan. Promosi ditarik jadi apa kita nanti. Gitu ya. Gitu. Karena ya sepakat sih kalau kalau Digital digital speaking. speaking ini kedepannya harus dikembangkan lagi loh gitu. Dikembangkan, diarahkan tuh butuh banget, butuh banget. Ya kalau perlu ada modul khusus boleh. Betul, saya baru bikin satu e-book gitu. Itu pun juga mau serius loh? udah Keren banget sih. tapi sudah Rajin banget udah ya. beres. Pas udah beres, mikir lagi kayaknya kurang sempurna mau dibikin lagi yang lebih kekinian. Wih. Itu masih parameter public speaking soalnya. Harusnya memang beda gitu. Harusnya memang beda. Karena lo juga harus bikin apa namanya ya, bukan tolak ukur ya, indikasi keberhasilan sebuah Iya. live streaming tuh kayak gimana nanti sakit pautin sama tadi digital speakingnya, iya nggak sih? Iya, benar-benar. Jadi masih Harus terukur maksud masih gue. banyak yang harus telaah lah istilah masih digital banyak. speaking ini. Entah perkembangannya ke depan gimana ya. Entah perkembangannya ke depannya. Oke. Wow, menarik nih. Mari belajar. Semoga sukses ya sama digital speakingnya. Amin. Terima Dan kasih. banyak orang yang akhirnya nanti jadi termotivasi buat bisa menelaah ini dan mempelajari. Karena memang sih jujur, gue memang bukan tipe yang belanja lewat online ya. Nah, Tapi suka berseliweran di Instagram tuh, di feed tuh orang-orang kalau jualan kok gini aman sih gitu. benar. Jadi produknya nggak dapet gitu ya, spek soal produknya nggak dapet, education soal tujuan produk dijual itu nggak dapet,
bikin pusing aja gitu didengerin. Jadi udahlah lewat aja gitu. Padahal kalau dia bisa mengeducated audiens soal produk itu dengan baik sih, gue rasa akan semakin tinggi peningkatan penjualannya gitu. Iya, karena memang komunikasi itu adalah seni kan ya. Tuh. Seni. Jadi kalau cuma ngomong doang mah bisa semua orang, tapi kalau seni itu beda. Nah, gitu. Gitu. Harus dipelajari ya. Ingin tahu lebih lanjut? Oke deh. Kayaknya sampai di sini dulu. Oke, thank you. Kayaknya lu udah mau pulang juga nih, udah sore. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Anyway, gue punya nama. Anyway, ini subscribe. Oke, terima kasih. Selamat sore rekan. Bye.